wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Irma Nova Asriati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara membuat titik dua yang lurus dan rapi dengan mudah. So, yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa diaktifkan ya loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, inilah contoh yang pertama dan inilah contoh yang kedua. Bisa kita lihat? Nah, kita lihat terlebih dahulu yang pertama. Contoh yang pertama, kita bisa lihat sama-sama bahwa posisi dari atas sampai ke bawah mengikuti sejajar dan lurus dan juga rapi. Dan kemudian kita lihat contoh yang kedua, bisa kita lihat dari atas sampai ke bawah juga lurus. Nah, bagaimanakah kita membuat titik dua lurus dan rapi seperti contoh yang pertama dan contoh yang kedua? Kita bisa lihat yang ada juga lurus dan posisi titik duanya juga lurus, di kanan juga lurus. Contoh yang kedua, penomoran juga lurus, subpenomoran juga lurus, titik dua juga lurus, dan poin-poin yang ada di kanan juga lurus. Langkah pertama, kita langsung saja membuat dokumen baru dengan cara menekan tombol Ctrl+N. Nah, maka dia langsung membuka halaman baru. Nah, ini halaman baru dokumen 1. Seperti biasa, kita menyeleksi terlebih dahulu pada lembar kerjanya. Kita menekan Ctrl A pada keyboard, lalu kita tekan no spasi pada menu home agar jarak-jarak spasi 1 atau baris 1 dan yang lain itu tidak ada jarak spasi tambahan. Kemudian kita ubah dulu jenis hurufnya, kita ambil Times New Roman dan ukurannya kita ambil 12 saja. Kemudian kita buat judulnya, kita tekan center, rata tengah, maka kita ketikkan terlebih dahulu identitas satuan pendidikan. Kita untuk menebalkan judul maka kita tekan Ctrl A terlebih dahulu, lalu kita tekan Ctrl+B, maka dia hurufnya berubah menjadi tebal. Lalu kita posisikan kursornya di ujung pendidikan, maka kita tekan enter. Kita tekan ini apa nih namanya, elite left, maka kita tekan enter 2 kali, 1, 2. Lalu kita ketikkan dulu poin-poin yang ada di kiri, nama, kode pos, provinsi, naungan,
status sekolah, email, selanjutnya alamat lengkap. Nah, sudah selesai kita ketik poin-poin yang ada di sebelah kiri, maka kita blok untuk menghilangkan garis-garis merah yang ada di bawah tulisan. Maka kita pergi ke status bar, ketik language, kita tunggu sebentar, lalu kita pilih Indonesian. Maka kita checklist do not check spelling or grammar. Nah, maka garis merah yang ada di bawah tulisan akan hilang. Lalu kita sesuaikan dulu peneletakan si poin-poin yang ada di kiri ini, maka kita left tab. Maka kita akan menggesernya left tab. Nah, left indent. Left indent. Maka kita sesuaikan. Nah, kita taruh di sini aja. Nah, kita lihat dulu contoh yang ini. Nah, kita lihat dulu. Lalu kita kembali lagi ke lembar kerja kita. Nah, ini hurufnya kan tebal nih. Aktifkan dulu ya huruf-huruf yang tebal, maka kita tekan CTRL B. Boleh juga dengan kita mengetik ini, mengklik bold, CTRL B di sini ya. Lalu kita lihat dulu di atas kiri sudah muncul yang namanya left tab. Pastikan ada di left tab. Lembar kerja teman-teman ada selain left tab, misalnya center tab, rect tab, decimal tab, bar tab, first line indent, heading indent, dan pastikan lembar kerja kalian left tab. Untuk sebagai batas posisi titik 2 yang akan kita tempatkan. Nah, selanjutnya kita tentukan tabulasi. Buat tabulasi di area ruler. Jika ruler di lembar kalian tidak muncul, maka kita checklistkan di view. Kita pergi ke menu view, kita scan si ruler di sini. Dan jika sudah muncul ruler di sini, maka kita kembali ke menu home saja. Lalu kita tentukan tulisan paling panjang. Lalu tentukan tulisan yang paling panjang, kita bisa taruh di sini saja, di 5, dan kita taruh di 5,5. Nah, yang pertama untuk titik 2 tabulasi yang pertama, dan yang tabulasi yang kedua untuk penulisan seperti ini. Nah, untuk penulisan 2 baris, dia tetap mengikuti sejajar, mengikuti misalnya nih, ini kan 2 baris, dia nggak lari ke sini, maka dia mengikuti langsung di bawahnya begini, jadi dia lurus. Kita geserkan yang namanya hedging indent ke tabulasi kedua. Nah, lalu kita tuliskan poin-poin yang ada di kanan. Oh iya,
Saya jelasin dulu tabulasi pertama untuk titik 2 dan tabulasi kedua untuk penulisan yang lebih dari ataupun ketikan yang lebih dari satu baris, maka dia akan mengikuti baris yang di atasnya. Kemudian supaya yang melebihi satu baris, maka baris berikutnya akan otomatis mengikuti baris ataupun kalimat di atas. Maka kita ketik saja, sudah selesai tabulasi yang udah kita buat, maka kita tinggal lanjut pada pembuatan mengisi. Terlebih dahulu kita tetapkan kursor di sini di ujung nama, maka kita tekan tab titik 2, tab lagi, kita ketik SMK Negeri 1 Nurussalam. Kode posnya kita letakkan juga, kita tab, kita buat titik 2 dan tab lagi, kita buat 24456. Maka di provinsi juga kita ikuti cara yang sama. Kita tab titik 2, tab lagi, kita buat di sini Aceh. Naungan kita ulangi lagi cara sebelumnya, tab titik 2, tab lagi, kita buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di status sekolah juga kita mengikuti seperti cara-cara yang di atas. Tab titik 2, tab lagi, kita tulis negeri. Email seperti tadi juga, maka kita tekan tab titik 2, tab lagi, kita buat di sini SMK N1 Nurussalam @gmail.com. Nah, alamat lengkap seperti juga tadi, kita tab, kita tekan titik 2, kita tab lagi, kita tulis alamatnya Jalan Ule Atung Bago, Ule Atung Bago, Pulau Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Nah, kita bisa lihat beginilah yang saya maksud, 2 baris, maka dia otomatis mengikuti langsung di bawahnya. Jadi dia nampak lurus dan rapi. Dan inilah contoh yang pertama, sudah selesai formatnya dan pengaturannya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita lihat. Nah, kita lihat. Ini agak ribet sedikit karena dia punya poin-poin dan sub penomoran juga. Maka tabulasinya berbeda. Sebelum kita lanjutkan, maka kita hapus dulu untuk format yang pertama. Bagaimana caranya? Maka kita pergi ke lembar kerja kita. Nah,
kita geser dulu si ini nih. Ini kan ada di Aceh nih kursornya, maka kita enter. Lalu kita geser ke sini dan si hedging ini kan lari nih ke sini. Kita bisa hilangkan dengan cara kita tarik ke bawah ataupun ke atas. Maka saya akan tarik ke bawah saja. Nah, maka lalu hilang. Dan bisa juga dengan cara double klik. Kita tekan ini dan kita tekan clear, maka oke. Lalu hilang dan si hedging indent yang tadi kita geser lagi ke samping kiri, maka formatnya sudah selesai. Kita ubah lagi seperti semula. Oke, kita mulai. Untuk contoh yang kedua, maka kita tekan CTRL enter. Maka akan langsung ke halaman berikutnya. Nah, sudah ke halaman berikutnya. Di sini kita buat penerapan susunan penelitian kegiatan pelatihan. Sebelumnya seperti tadi kita buat judulnya di center, rata tengah di menu home. Kita buat dulu susunan kepanitiaan kegiatan pelatihan. Nah, kita sekarang tebalkan dulu si judulnya ini, maka kita tekan CTRL-B, maka sudah tebal hurufnya. Kita tekan enter dan kita tekan elect left. Lalu kita tekan enter 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita langsung ketik poin-poin yang ada di kiri. Di contoh yang kedua ini ada penomoran nih. Ada penomoran, maka kita tekan 1 titik dan spasi. Kita coba. Di sini kita tekan 1 titik spasi. Kita buat penanggung jawab. Yang kedua. Nah, sebelum kita mulai, maka kita letakkan dulu kursornya di penanggung jawab, di ujung penanggung jawab. Maka kita geser dulu si first line indent dan hedging indent juga kita geser. Nah, kita geser, sudah kita geser. Lalu kita tekan enter, maka dia langsung akan menuju ke angka selanjutnya. Selanjutnya kita isi lagi ke ketua umum, dan yang ketiga ketua pelaksana, yang keempat sekretaris, dan yang kelima bendahara. Yang keenam koordinator, dan yang ketujuh seksi. Yang ke-8 uraian panitia. Nah, kita ubah dulu. Yang pertama kita ubah penulisannya tidak tebal, maka kita tekan CTRL-B. Lalu maka kita tekan line
Nah ini line and paragraph spacing. Lalu kita pilih saja 1,5. Nah, di nomor 6 kita taruh kursornya di sini. Maka kita enter. Lalu kita tekan backspace, kita tekan A untuk sub poin-poinnya. Nah, kita tekan A. Koordinator sarana, dan yang B koordinator acara, Nah, kita di seksi kan ada nih. Nah, di seksi ada nih kan. Kita kecilkan aja. Nah, di seksi ada sub penomorannya lagi, maka kita tekan seksi, enter, kita tekan backspace, kita tekan A lagi, titik, spasi, seksi acara, dan yang selanjutnya seksi dokumentasi, yang ke-C-nya seksi konsumsi. Nah, jika kita ingin membuat nomor sebelum angka 8 ini bagaimana caranya? Begini kita buat. Kita letakin di sini di seksi, maka kita tekan format painter, maka kita klik. Nah, otomatis dia berubah seperti yang kita mau. Yang terakhir kita cukupkan untuk uraian panitia saja. Maka poinnya ada 8 saja, maka kita sejajarkan dulu. Nah, sekarang kita blok dari habis panitia ke penanggung jawab. Maka sebelum kita membuat tabulasi, maka kita lihat terlebih dahulu tulisan yang panjang. Kita bisa lihat koordinator sarana yang paling panjang. Maka kita buat tabulasinya di sini saja di 5,5 dan di 6 dan juga di 6,5. Lalu mengapa banyak tabulasinya? Saya akan jelaskan seperti tadi. Tabulasi yang pertama ini untuk agar sejajar titik 2 yang akan kita tuliskan setelah poin-poin yang ada di kiri, dan yang kedua untuk sub penomoran. Ketiga ini setelah punya penomoran ia baru tulisan, itulah fungsinya. Maka tabulasi yang ketiga untuk posisi yang setelah nomornya. Kemudian kita ketik terlebih dahulu. Kita letakin kursornya di sini, maka kita tekan enter, titik 2. Maka kita tekan tab lagi. Kita tulis Rasya, misalnya Syafiq Emran. Dan yang selanjutnya kita letakin kursornya di sini, maka kita tekan tab, titik 2, tab lagi, Raksan
Alfareza Radeya. Di ketua pelaksana juga kita ulangi cara-cara yang sebelumnya. Maka kita tab titik 2, kita tab lagi. Alula Farzana Ayu Nindya. Dan selanjutnya sekretaris, kita tekan tab lagi, kita tekan titik 2, maka kita tekan tab lagi. Nama kita tulis namanya Dayan Akramul Munadi. Bendahara, kita tekan tab titik 2, kita tekan tab lagi, kita tekan A, tab lagi, maka kita tulis Irma Yunita Sari. Nah, ini ada angka 6. Untuk selanjutnya kita tekan backspace, kita tekan tab lagi, kita tekan B, tab lagi, kita tulis Irma Nova Asriyati. Letakin kursornya di sini, maka kita tekan tab titik 2 dan tab lagi, kita buat Irma Nova Asriyati. Koordinator acara, kita tekan tab titik 2, tab lagi, kita buat Zahwan Mursyidul Falah. Di seksi acara kita tab titik 2, kita tab lagi, kita tekan strap, maka kita tekan tab lagi, kita tulis namanya lalu kita backspace, kita tekan tab, maka kita tekan lagi strap, kita tekan tab lagi, maka kita tulis Farah Kirana Aisyah. Nah, kita letakin lagi di seksi dokumentasi, kita tab titik 2, tab lagi, strap, tab lagi, kita buat Muzdalifah Nazia Almas. Enter, backspace, tab lagi, strap, tab lagi. Nah, ini kan aktif nih, maka kita aktif baletnya nih kan, ini namanya balet, maka kita tekan Ctrl Z, lalu dia nonaktif. Tajuddin Misdak Ukasyah. Seksi konsumsi, maka kita letakkan lagi di sini, tab lagi, titik 2, tab lagi, maka kita tekan strip, tab lagi, kita tulis Irma Nova Asriyati. Tab lagi, strip, dan tab lagi. Kita nonaktifkan dulu baletnya, maka kita tulis Irma
sudah selesai sampai nomor 7C, maka kita untuk proses selanjutnya agak sedikit berbeda karena di uraian panitia ini mempunyai banyak poin-poin uraiannya. Maka letakkan di sini di panitianya. Kita coba dulu ya. Kita tekan tab titik 2, kita tekan tab lagi, maka kita strip lagi, tab lagi, kita buat ajakan ya. Nah, dia lari kemari, maka kita hapus dulu. Kita hapus, kita letakkan, pastikan ya, pastikan kursornya ada di uraian panitia, maka kita geser hedging indennya ke sini. Nah, ini kan lari nih kemari, maka kita buat tabulasi di sini agar uraian panitianya ini tidak lari ke kanan. Nah, dia akan kembali lagi. Inilah fungsinya. Lalu kita coba titik 2, tab lagi, strip, tab lagi, kita buat ajakan ya. Nah, sudah sejajar kan? Lalu kita tekan enter untuk membuat satu poin lagi. Kita tekan backspace. Nah, kita lihat ya. Kita tekan enter, backspace, maka kita hapus. Kita enter, kita backspace. Nah, ini first line indennya ikut pindah juga, maka kita pindah lagi. Nah, kita tekan tab, kita tekan tab lagi, kita tekan strip, tab lagi, kita tekan Ctrl Z, lalu kita tekan enter, kita tekan backspace. Nah, malah first line indennya lari ke sini, maka kita geser lagi seperti semula. Jadi nah begini caranya. Setelah kita buat poin uraian panitia yang pertama, maka kita letakkan kursor di situ di ujungnya. Maka kita tekan enter, kita tekan backspace. Nah, malah first line indennya lari, maka kita akan geser saja seperti semula. Kita tekan tab dan tab sampai menuju di dekat titik 2, maka kita tekan tab, kita tekan strip, dan kita tekan tab lagi, maka aktif baliknya, maka kita tekan Ctrl Z, lalu kita ketik nah, dia akan mengikuti otomatis, maka baris berikutnya akan otomatis juga ikut lurus. Seperti biasa, file latihannya bisa teman-teman download ya pada kolom komentar. Baiklah, cukup pada bahasan ataupun pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. So, yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa diaktifkan ya tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing